Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun ya Bapak Ibu, karena saya juga sudah sehari di sini, jadi sudah jalan-jalan. Jalan-jalan ke Jakarta. Ke Jakarta dari Madura. Salam jumpa para hadirin semua. Mari kita di sini untuk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Baik, tak berlama-lama dipersilakan slide saya Mas. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Pak Fian menyampaikan bahwa saya dari Surabaya, sebenarnya Yayasan KIS inilah yang dari Surabaya, kemudian imbasnya sampai di Madura, tepatnya di Bangkalan. Dan saya adalah salah satu gurunya yang menjadi pengimbas dari Yayasan KIS ini. POP yang diselenggarakan oleh KIS, Kuali Internasional Surabaya, adalah pelatihan dan pendampingan lembaga pendidikan setingkat TK yang menerima anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah pada waktu itu di tahun 2014 Ibu Kepala Sekolah kami itu menerima beberapa anak ABK Down Syndrome tanpa kami tahu harus bagaimana, tapi karena rasa kemanusiaan, karena tidak semua lembaga mau menerima anak-anak seperti itu, kami terima, sehingga sampai di tahun 2001 hadirlah KIS yang menyelamatkan kami ya. Dalam artian beliau-beliau ini para generasi muda yang luar biasa, punya materi-materi yang luar biasa. Pemateri dari KIS ini masih muda, seperti Mbak Farah, Mbak Gina dan lain-lain itu masih muda, jauh di umurnya, di usia kami, tapi mempunyai ilmu yang luar biasa karena KIS sudah mendidik mereka ke Australia untuk mendapatkan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus ini. Luar biasa sekali buat Yayasan KIS. Terima kasih. Selanjutnya Mas. Ya baik, Bapak dan Ibu, ini saya adalah seorang guru TK di PAUD Ana Husada. KIS menghadirkan kami atau membimbing kami itu dengan 1 kepala sekolah dan 3 orang guru. Saya Nini, kemudian teman saya Ai dan Chris itu adalah guru-guru pengimbas dari Yayasan KIS. Kemudian kami pun setelah itu mengimbas kepada teman-teman kami yang ada di lembaga kami yang berjumlah total antara guru dan tenaga pendidik kami itu sekarang sampai ke 25 orang tenaga pendidik di lembaga kami. Baik, Ibu, saya mengajar di kelas B, kemudian pada saat itu KIS menghadirkan atau ke kami itu untuk mengajar anak apa begitu, bertanya kepada kami di lembaganya ada anak berkebutuhan khusus apa, dan kami sebagai seorang guru belum bisa mengidentifikasi saat itu karena untuk mengetahui apa jenis ABK-nya itu kita harus memakai tenaga ahli begitu. Baik, kebetulan saya diamanahi dengan anak berkebutuhan khusus ADHD. Baik, selanjutnya Mas. Baik, 4 narasumber yang dihadirkan oleh Yayasan KIS itu sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Fajar, Bu Lili Petra, Pak Andi dan Bu Lili dari Yayasan KIS sendiri. Beliau mengajarkan kami tentang sensori integrasi, peran okupasi, gaya belajar anak, literasi dasar, literasi numerasi, sains digital. Kemudian oleh Pak Andi kami diajari oleh asesmen tumbuh kembang anak. Jadi ketika anak masuk di lembaga kami, itu kami harus asesmen dulu. Jadi kami mengetahui anak ini mohon maaf ini normal atau butuh sentuhan intervensi yang lain begitu. Kemudian ada SDI DTK itu sangat komplit sekali di situ, dari lingkar kepala, tinggi dan lain sebagainya itu kelihatan sekali. Kemudian dari Bu Lili sendiri pembina atau pemilik ya Yayasan KIS ini mengajarkan kami tentang macam-macam ABK. Jadi di situ ada macam-macam ABK yang sudah dikenalkan kepada kami, kemudian macam-macam intervensinya bagaimana. Selanjutnya Mas, oke. Kemudian dari adik-adik Yayasan KIS yang kita kenal dengan
para pemateri muda ini, ada Mbak Farah, Mbak Gina, Mbak Ratna, dan Mbak Sari, Mbak Dia, Mbak Dewi, Mbak Sarah, yang itu kemudian kami diajarkan bagaimana membuat IEP. IEP itu adalah kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini setiap anak mempunyai kurikulum yang berbeda. Jadi sebelum membuat IEP kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tuanya. Karena tidak semua orang tua itu ingin dikatakan anaknya berkebutuhan khusus atau tidak mau tahu anaknya pokoknya disekolahkan dan begitu. Itu tidak bisa terjadi seperti itu untuk anak berkebutuhan khusus. Harus ada komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu dan baru kita membuat program-programnya. Kemudian ada kemandirian. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memang lebih kita arahkan ke kemandiriannya terlebih dahulu karena mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Di awal anak-anak ini biasanya mereka tidak bisa bina diri, seperti tidak bisa melepas dan memakai pakaian sendiri, sehingga ada intervensi sampai mereka bisa bagaimana cara membuka dan melepas pakaian sendiri begitu. Dilanjut Mas. Nah ini ya, jadi saya sebagai pendidik ini mengalami setelah ada POP ABK ini di sekolah kami mengalami peningkatan baik dari peningkatan kompetensi pedagogi kami, profesionalnya jelas, kemudian kepribadian dan sosialnya. Lanjut Mas. Baik, ini awal kami mengenal KIS. Actionnya 20 Januari 2021. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan yang sudah memilih kami, yang sudah memiliki anak ABK, dipertemukan dengan KIS. Itulah awal pertama kami di saat pandemi. Nah, di saat pandemi kami tetap bergerak, bertemu dengan ibu-ibu atau adik-adik dari KIS di Dinas Pendidikan, beserta 5 lembaga lainnya di Kabupaten Bangkalan. Kemudian kita mulai materinya secara online. Jadi kita lewat Zoom, yang ketika itu dari 4 pemateri, kemudian dari KIS sendiri, dan yang ketiga kita lakukan simulasi secara online juga. Jadi anak-anak kami itu diintervensi bersama pendamping itu juga lewat online karena belum bisa tatap muka. Tapi itu berhasil karena dengan online orang tua terlibat dan itu keberhasilannya luar biasa. Jadi orang tua tidak lepas tangan. Ya begitu. Jadi kemudian yang action keempat itu adalah kita sudah bisa secara offline ya. Jadi bisa di sekolah daringnya. Kemudian ini sudah 2 tahun pembelajaran. Jadi dia itu kognitifnya Ananda ini ada Ananda Fadil. 2 tahun Anda sudah memiliki perkembangan yang baik. Hal ini dilakukan juga berkat kerjasama semua pihak. Nah, jadi sangat terlibat sekali. Sudah bisa mencocokkan warna dan lain sebagainya. Kognitifnya meningkat sekali. Baik, dilanjut. Nah, selain Fadil ini pertama itu kita lakukan secara daring. Kemudian dilihat di gambar kedua, Ananda Fadil ini dia tidak mau bersosialisasi dengan temannya. Kemudian kita lakukan intervensi beberapa tahap lagi. Kemudian di gambar yang ketiga dia sudah bisa bersosialisasi dengan temannya. Dia sudah bisa melakukan kegiatan yang tadinya hanya sendiri. Kemudian Ananda Fadil ini jadi Bapak Ibu tidak perlu memaksa anak ya, mana yang mau dia kerjakan, baik melakukan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kadang-kadang anak-anak kita ada yang lebih enak memakai tangan kanan dan kiri. Kebetulan Ananda Fadil ini lebih kuat di tangan kiri, jadi kita tetap memberikan intervensi di tangan kiri, tetapi tetap mengingatkan bahwasannya tangan kanan itu juga harus dipakai, begitu. Kemudian tadinya Ananda Fadil tidak bisa berdiri seperti ini Bu. Untuk anak-anak normal mungkin ini sudah biasa, tetapi untuk anak ABK ini adalah sebuah perkembangan yang luar biasa. Nah, di gambar yang terakhir itu Ananda Fadil sudah bisa mencocokkan. Nah, mencocokkan ini adalah sebuah kebutuhan kognitif ya dari anak-anak semuanya, dan dia sudah bisa bersosialisasi dengan temannya di situ. Baik, selanjutnya. Next. Nah, ternyata dampaknya adalah ketika kami sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa tentang anak berkebutuhan khusus, di sekolah kami hadir serta datang
lagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tadinya di tahun 2014 itu hanya 3, kemudian bertambah 5, dan sekarang sudah 25 anak berkebutuhan khusus di lembaga kami. Ini adalah teman-teman Fadil, ada Ananda Gavi, Ananda Hiro, Ananda Konita yang tadinya ada introvert terhadap dirinya sendiri dan tidak mau dia bergaul dengan temannya, dan sekarang setelah 2 tahun kita lakukan stimulasi, Ananda ini menjadi juara sepatu roda di Jombang. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin dari anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk menjadi juara di tempatnya. Kemudian ini ada Ananda Iban juga yang sekarang lagi berproses. Terima kasih. Yang selanjutnya Mas. Oke. Selain manfaatnya dari lembaga kami juga bisa memberikan ini ke teman-teman sejawat kami, berbagi informasi dengan rekan sejawat. Setiap kelas di lembaga kami memiliki anak ABK 1 minimal, kemudian 2 maksimal, kemudian ada pendampingnya, dan berbagi informasi dengan guru lain. Nah, setelah POP ini selesai, tugas kami atau kami ini bergerak untuk rekan-rekan sekolah lain juga. Karena di sekolah lain yang belum tersentuh oleh pendidikan POP anak berkebutuhan khusus membutuhkan info seperti itu. Alangkah baiknya jika program ini berkelanjutan ya Bu ya. Jadi banyak teman-teman kami yang bisa mendapatkan manfaatnya dari program ini. Di Bangkalan sangat membutuhkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah berbagi dengan wali murid atau orang tua. Karena nggak semua orang tua mau menerima anak berkebutuhan khusus di kelasnya berbagi dengan putra-putrinya. Jadi kami mengedukasi itu nggak hanya kepada anak-anak untuk toleransi bersama temannya, tetapi juga kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua itu, Bun, anak saya nggak usah dikumpulin sama itu, gitu ya. Gitu suka ngomong gitu. Jadi kita juga harus mengedukasi bahwasannya anak-anak ini juga butuh sekolah formal. Ya, betul. Oke, 1 menit lagi. Silakan lanjutkan. Baik. Nah, ini bagaimana dengan lembaga kami? Dengan adanya selesainya POP ini, maka Ibu Kepala Sekolah kami atau lembaga kami yang didukung oleh Yayasan Ana Hidayatul Ilmi itu membuka kelas-kelas, yaitu kelas stimulasi, kelas-kelas stimulasi seperti kelas Dolano yang tetap bekerja sama dengan Yayasan KIS, kemudian kelas terapi, kelas orang tua hebat, kelas Montessori. Kelas Montessori ini untuk orang tua yang anaknya berkeberatan untuk masuk di kelas terapi begitu. Selanjutnya. Baik, besar harapan saya Yayasan KIS tetap berkembang, tetap maju, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan KIS sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat buat kami. Mudah-mudahan KIS tetap bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih KIS dan tetap menjadi yang terbaik dari yang baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya. Cakep. Iya, Mator Sakalangkong. Itu dari Madura, Pak ya. Baik, terima kasih. Itu pakaian khas kami di setiap tanggal 24 kami memakainya. Baik, terima kasih. Di akhir saya mengucapkan di Madura banyak kerang. Kerang di laut harus diselam. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dini atas presentasi yang luar biasa.